Tumaria Waranikaan Ratu Ratna Kancana dan Onan Hadiri Manana. Kenapa saya memilih untuk lakon ini? Memang tahun lalu, tahun 2023, Ratu Kalinyamat kan dikukuhkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Sosok Ratu Kalinyamat ini yang hidup pada abad 16 adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa. Dengan zamannya yang begitu masih belum ada HP, belum ada telepon, belum ada apa-apa ya. Zaman itu beliau sudah bisa begitu berinisiatif untuk membebaskan Selat Malaka. Selat Malaka itu di Aceh dalam genggaman Portugis saat itu. Dan juga Santana. Jadi saya menyambut baik gagasan dari Ketua Kebaya Foundation Ibu Tuti Rusdiono untuk menyelenggarakan satu kegiatan untuk teman-teman baik di Kebaya Foundation maupun teman-teman pecinta budaya lainnya di luar Kebaya Foundation. Jadi artinya ini terbuka untuk umum karena misinya itu sungguh sangat bagus sesuai dengan misi Laskar Indonesia Pusaka Jaya Suprana School of Performing Arts, yaitu melestarikan budaya khususnya seni teater tradisional. Ketoprak wayang orang itu kesenian teater tradisi ya. Tapi kalau wayang orang menceritakan tentang Mahabharata dan Ramayana. Jadi ketoprak itu menceritakan tentang sejarah-sejarah kerajaan kita. Terus mengenai cerita Kalinyamat ini atau Retno Kencana itu kan putri dari Sultan Trenggono dari Demak. Karena ini misinya tentang asosiasi kebaya, makanya cerita ini cocok karena waktu itu udah Kesultanan Demak udah Islam, jadi semuanya pakai kebaya gitu. Retno Kencana atau Kalinyamat itu putri dari Sultan Trenggono tapi banyak konfliknya dan dia seorang pemberani loh. Meskipun perempuan, dia berani membantu Kasultan Aceh, berani membantu Kasultanan Johor untuk menyerang Portugis di Malaka. Bahkan dia membuatkan 400 kapal perang dan mengirim 15.000 pasukan prajurit untuk menggempur Portugis di Malaka. Itu sangat hebat, Pak. Makanya Kalinyamat itu akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional gitu. Saya ini baru pertama kali juga ya, seru juga dan kayaknya mesti dilestarikan karena di luar sendiri ya, luar negeri ya, kayak cerita di panggung itu banyak yang berminat. Kenapa di Indonesia jarang ada yang berminat untuk nonton kayak musikal gitu kan, ini kan secara langsung ya. Ternyata pas aku lihat kemarin teman-teman pada latihan itu pun udah seru, apalagi ditambah dengan kostum yang bagus, lengkap dengan cerita yang bagus, itu akan lebih menarik lagi. Saya di sini akan menjadi Ki Ageng Pemanahan. Mungkin disesuaikan dengan profesi saya waktu itu karena ini lebih pada perang laut yang akan disuguhkan nantinya, sehingga pas dengan profesi saya dari Angkatan Laut dan bagaimana tentang strategi perang laut nantinya, dan akan saya sarankan kepada Retno Kencana yang
nantinya akan mengerahkan kurang lebih 400 kapal dengan 15.000 barananya. Di sini saya diajak untuk ikut main di segmen goro-goro sebetulnya. Saya bermain untuk namanya Ngadimin sebagai saudagar kaya raya, punya 2 putri, yang putri di sekolah tinggi satunya ingin ikut bersama Ratu Kalinyamat. Padahal dia PhD. Nah ini sudah ada satu pelajaran ketika ada panggilan negara, panggilan kerajaan untuk mempertahankan negara. Banyak sekali anak-anak muda, bahkan yang PhD, rela untuk tidak menikah, untuk rela mati gitu. Nah tentu kita harapkan setelah Retno Kencana dapat penghargaan pahlawan nasional 2023. Biasanya kami dan komunitas itu main ketoprak atau wayang orang itu agak mudah karena profesional semuanya dan latar belakangnya memang seniman tradisi itu. Seniman tradisi ketoprak maupun wayang orang, tapi kan yang main kan beliau-beliau yang peduli dan mencintai kesenian tradisi ikut main dan latar belakangnya bukan seniman, jadi ya agak kesulitan. Tapi paling tidak saya berusaha supaya alur ceritanya ini jelas dulu. Soal ada salah sedikit gitu-gitu nggak masalah, karena yang main beliau-beliau yang latar belakangnya bukan seniman atau budayawan atau pelaku seni gitu. Saya bisa menjalani kehidupan ini lebih kuat lagi karena saya lihat perempuan Retno Kencana ini ya pada tahun yang dibilang tidak modern, dia bisa hidup bertahan di dalam kondisi yang tidak membuat dia bahagia ya dalam perang, dia harus ikut perang gitu. Jadi mensyukuri apa yang kita dapat hari ini. Dan ini saya kira Laskar Indonesia Pusaka bekerja sama dengan Kebaya Foundation dan juga Jaya Suprana Art School telah menyelenggarakan pagelaran ketoprak dengan Retno Kencana ini. Saya kira sangat pas sehingga saya siap untuk mendukung pagelaran ini lebih membahana dan supaya juga penontonnya nanti banyak, tentunya mereka akan memahami apa sih Retno Kencana. Kita harapkan tuh banyak sekali sejarah tokoh-tokoh yang hebat yang menginspirasi bisa dipentaskan supaya anak-anak muda generasi berikutnya betul-betul bisa mengikuti perjuangan ini. Yang kita butuhkan tuh apa? Orang-orang yang cinta negara, cinta rakyat, bahkan rela mati untuk mempertahankan itu semua. Mudah-mudahan malam ini semua happy, pemainnya happy, penontonnya pun happy, dan kita bersilaturahmi mengumpulkan dana untuk kemanusiaan. Kita sumbangkan kepada Yayasan Nawinala, yaitu yayasan yang membantu anak-anak tunaganda. Makanya kita di sini bersama-sama melakukan yang terbaik selama kita bisa berbagi dengan sesama. Dan yang lebih membuat saya itu betul-betul sangat tertarik karena ada gagasan untuk menyumbang suatu yayasan kemanusiaan, yaitu Tunaganda Rawinala. Itu sungguh menurut saya yang melecut saya untuk mau bekerja pontang-panting siang malam. Saya berharap kesenian tradisi lestari sampai akhir zaman.